Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah biokimia. Selanjutnya ini akan saya jelaskan tentang materi yang pertama kita pada semester ini, yaitu tentang pengantar biokimia, ya. Jadi biokimia sendiri menurut Webster Dictionary berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata bios dan chemis. Bios ini artinya hidup, chemis adalah bahan kimia, ya. Menurut Webster Dictionary, biokimia merupakan kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa biokimia adalah the chemistry of living thing. Jadi yang kita pelajari adalah senyawa-senyawa kimia yang menyusun makhluk hidup serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Biokimia ini mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari biologi sel, biologi molekuler, dan juga genetika molekuler. Biokimia ini sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, mulai dari biologi sel, fisiologi, patofisiologi, imunologi, farmakologi, bahkan sampai genetika, ya. Jadi dengan kita memahami unsur-unsur kimia penyusun makhluk hidup, maka kita akan bisa mempelajari juga bagaimana kehidupan biologi sel, kemudian fisiologi, proses-proses mekanisme kehidupan mulai dari tingkat sel, jaringan hingga organisme. Kita juga bisa memahami terjadinya penyakit atau ketidaknormalan fisiologi di dalam tubuh. Kita juga bisa mempelajari bagaimana respon imun, ya, ini berkaitan dengan beberapa protein imunologi. Kita juga dasarnya adalah biokimia. Kemudian juga berkaitan dengan bidang kefarmasian. Di sini adalah kaitannya dengan bagaimana proses metabolisme obat di dalam tubuh yang berkaitan dengan reaksi katalisasi enzim. Kemudian juga berkaitan dengan toksikologi, misalnya proses-proses metabolisme senyawa racun di dalam tubuh melalui proses biokimiawi juga, ya. Jadi biokimia ini sangat luas sekali kaitannya dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Nah, apa sebetulnya latar belakang perlunya mempelajari biokimia, terutama di bidang kesehatan? Jadi kita sebagai mahasiswa farmasi terutama yang juga berkaitan dengan bidang kesehatan dan kedokteran sangat penting sekali untuk mempelajari biokimia, karena dengan mempelajari biokimia kita akan memahami interaksi-interaksi molekul hidup dan tak hidup, baik itu molekul organik, inorganik yang menghasilkan suatu fenomena kompleks berupa proses fisiologi dalam tubuh. Selain itu, dengan mempelajari biokimia, kita juga akan mempelajari bagaimana keseimbangan yang harmonis antara molekul dan reaksi biokimia dalam tubuh yang juga menyusun proses fisiologi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari biokimia, kita akan mengetahui proses patogenesis dari terjadinya suatu penyakit yang juga tentu melibatkan reaksi-reaksi kimiawi di dalamnya, ya. Kemudian selain itu, yang keempat, di dalam mata kuliah biokimia juga kita akan membahas tentang zat-zat xenobiotik, yaitu zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya obat-obatan atau beberapa zat asing lainnya, yang akan kita pelajari juga bagaimana prosesnya di dalam tubuh, tentu melalui proses reaksi biokimiawi.
Kemudian biokimia ini juga memiliki pengaruh terhadap kajian-kajian nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh serta dalam mencegah terjadinya penyakit yang kita sebut dengan kedokteran preventif ya. Nah, semua penyakit ini memiliki dasar biokimia ya, karena kita di bidang kesehatan, jadi kita kalau ukurnya adalah proses terjadinya penyakit dan bagaimana kaitannya dengan dasar-dasar biokimia ya. Nah, penyebab-penyebab penyakit itu macam-macam, mulai dari agen fisik, agen kimia, agen biologis. Agen biologis ini seperti agen infeksius ya. Kemudian kondisi kekurangan oksigen, kelainan genetik, dan seterusnya. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan unsur-unsur biokimia di dalamnya yang mempengaruhi proses fisiologi tubuh dan juga patofisiologinya. Nah, keseluruhan faktor di atas ya mempengaruhi satu dan atau lebih reaksi kimia di dalam tubuh. Ini sangat penting kaitannya untuk dilakukannya pencegahan, kemudian diagnosis dan juga mempelajari bagaimana pengobatannya melalui reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada suatu gambar yang memperlihatkan bagaimana interaksi antara senyawa biokimia dengan terjadinya suatu penyakit ya. Di antaranya ada struktur karbohidrat, ini penyusun terbesar tubuh kita, ada juga lipid, karbohidrat dan protein serta asam nukleat. Itu bisa dilihat di sini misalnya contoh karbohidratnya. Karbohidrat yang mengalami disfungsi metabolisme ini akan menimbulkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Ya, dari reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalamnya, ini sangat berkaitan dengan patogenesis dari penyakit diabetes mellitus. Kemudian lipid ya, lipid yang mengalami disfungsi metabolisme juga akan mengendap di dalam pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Lalu ada juga protein. Ini protein ada banyak sekali macamnya. Salah satunya yang terdapat di dalam darah yang kita sebut dengan protein heme dan globin, di mana gangguan pada protein heme dan globin menyebabkan sel darah merah kita tidak memiliki bentuk yang normal ya, salah satunya di sini sel cycle anemia. Lalu ada juga asam nukleat yang kita kenal, yaitu ada DNA dan RNA. Ini juga bisa kita pelajari bagaimana reaksi biokimianya sehingga menimbulkan beberapa penyakit genetik ya. Ini ada gangguan-gangguan klinis berkaitan dengan reaksi biokimia. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satunya misalnya gangguan pada metabolisme glukosa, ini bisa menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Ada juga gangguan pada jalur pentosa fosfat, ini menyebabkan pentosuria. Kemudian juga ada gangguan pada fruktosa. Fruktosa ini salah satu jenis karbohidrat ya, banyak terdapat pada buah-buahan ya. Jadi ketidakmampuan tubuh dalam memproses fruktosa ini ada kaitannya dengan intoleransi fruktosa herediter atau fruktosuria. Ini juga masih berkaitan dengan bagaimana reaksi biokimiawi akan mempengaruhi reaksi-reaksi dalam tubuh, terutama dalam hal ini adalah menyebabkan terjadinya patogenesis dari suatu penyakit ya. Nah, ini ada toxic alcohol metabolism, nah, di mana alkohol ini masuk ke dalam tubuh kita dalam kita sebut sebagai zat xenobiotik atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia akan mengalami metabolisme menjadi berbagai bentuk dengan reaksi katalitik enzim. Misalnya kita lihat di sini ada perubahan etanol menjadi formaldehyde dan juga formic acid.
oleh enzim alkohol dehidrogenase. Nah, proses ini sangat erat kaitannya dengan reaksi biokimia dalam tubuh. Nah, mengapa kemudian etanol ini bisa menyebabkan keracunan pada tubuh atau kerusakan jaringan? Karena hasil metabolismenya tadi dari etanol menjadi formaldehid dan formik asid oleh enzim alkohol dehidrogenase dan aldehid dehidrogenase, dia akan membentuk asam formiknya. Nih, asam formik ini bersifat asam, bisa menimbulkan asidosis di dalam tubuh dan juga bisa menimbulkan metabolic action berupa tissue injury atau kerusakan jaringan. Jadi formik asid ini bersifat merusak jaringan. Maka dari itu reaksi masuknya etanol ke dalam tubuh bisa menimbulkan kerusakan jaringan melalui reaksi biokimia tadi. Ini sangat penting sekali. Jadi ruang lingkup biokimia antara lain kita di sini akan mempelajari struktur kimia dan bentuk 3 dimensi dari molekul biologi, kemudian interaksi antar biomolekul, kemudian bagaimana suatu senyawa biokimiawi itu disintesis atau dibentuk, dan juga bagaimana degradasinya di dalam tubuh. Lalu yang keempat, kita juga akan mempelajari bagaimana tubuh kita memperoleh energi, kemudian juga mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengorganisasian aktivitasnya, serta kita juga akan mempelajari bagaimana penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetik. Jadi itu ruang lingkup dari mata kuliah biokimia ini. Nah, sedikit menyinggung tentang dasar dari biokimia, yaitu tentu senyawa kimia itu sendiri. Kita mengenal ada 4 elemen dasar. Jadi elemen yang paling banyak di dalam tubuh kita itu yang menyusun seluruh organisme itu ada 4 ya, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen ya. CHON. Nah, kita kenalnya CHON. Ini merupakan elemen paling banyak penyusun organisme. Selanjutnya ada di elemen kedua, yaitu ada kalsium, ada klorin, magnesium, potasium, sodium, sulfur. Nah, ini juga menyusun bagian tubuh kita, namun lebih sedikit ya dibandingkan dengan karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya ada metal atau golongan logam ya, ini seperti iron ya, zat besi. Nah, ini banyak sekali menyusun sel darah merah kita ya. Kemudian juga ada zinc ya, Zn, kobalt, kemudian magnesium ya, mangan ya, magnesium termasuk dalam elemen kedua tadi. Nah, dan sisanya berupa elemen keempat ada aluminium yang juga menyusun berapa persen ya, sedikit dalam tubuh kita. Selanjutnya, nah ini yang menyusun penyusun pertama, unsur penyusun terbesar dalam tubuh manusia. Ada oksigen ya. Oksigen ini 65% menyusun tubuh manusia. Dilanjutkan dengan karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, dan nitrogen 3,2%. Nah, ini dalam bentuk unsur ya. Nanti tentu akan menyusun bagian yang lebih besar lagi seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam amino. Nah, kalau di total ini elemen ini, 4 elemen ini menyusun 99% tubuh makhluk hidup ya. Nah, ini juga komposisinya ya. Jadi dari elemen hidrogen, oksigen, karbon, dan juga nitrogen ini bisa membentuk karbohidrat, lipid, protein, dan asam amino ya. Kalau dilihat dari unsur penyusun tubuh kita, ini ada 62% berupa air, 16% protein, 16% lipid, 1% karbohidrat, dan 6% mineral gitu ya. Jadi untuk
menyusun tubuh kita supaya dalam kondisi homeostasis atau keseimbangan tubuh. Jadi perlu memperhatikan komposisi dari tubuh kita ini ya, yaitu 62% air, 16% protein dan lipid, 1% karbohidrat dan 6% mineral. Nah, ini juga elemen penyusun makhluk hidup ya, termasuk juga manusia di dalamnya. Unsur paling besar ya sama ya, seperti penjelasan yang sudah disampaikan, ada hidrogen, oksigen, karbon dan nitrogen ya. Ini mensintesis semua komponen organik dalam tubuh, misalkan protein, lipid, karbohidrat dan asam nukleat ya. Semua komposisinya ada 4 elemen ini gitu. Nah, sisanya misalkan natrium ini ya. Natrium kita lihat di sini fungsinya adalah meregulasi tekanan osmotik dalam sel gitu ya. Jadi kenapa sel tidak gampang lisis itu karena ada kandungan natrium di dalamnya. Selain itu, natrium ini sangat penting dalam transmisi impuls saraf gitu ya. Jadi terjadinya polarisasi depolarisasi itu karena adanya elemen natrium ini. Kemudian juga ada magnesium ya. Magnesium ini terlibat di dalam reaksi sintesis protein ya. Kalau kita lihat tadi protein penyusun tubuh kita ada 16%, itu bisa berasal dari sintesis dalam tubuh sendiri. Jadi magnesium ini sangat penting membantu dalam sintesis protein gitu. Magnesium juga berperan sebagai kofaktor pada beberapa enzim, di mana kofaktor ini fungsinya untuk mengaktifkan atau meningkatkan kerja dari enzimnya. Lalu ada kalsium ya. Kalsium ini dibutuhkan untuk membentuk tulang dan gigi ya, serta membantu kontraksi dari sel otot ya. Sel otot juga sangat banyak menyusun tubuh kita, mulai dari otot rangka, kemudian otot jantung ya, dan juga otot polos ya, dimana kontraksinya ini membutuhkan ion kalsium gitu ya. Lalu juga ada elemen Fe tadi ya, besi, ini sangat penting dalam sintesis hemoglobin dan juga enzim di daerah respiratori ya. Nah, komponen dalam tubuh kita itu terdiri dari komponen organik dan komponen inorganik. Komponen organik ini disebut dengan living materials ya. Jadi komponen hidup ini terdiri dari karbohidrat, protein, lipid dan juga asam amino. Sedangkan dan juga asam nukleat ya. Kemudian komponen inorganik itu termasuk dalam non-living material. Nah, ini tidak mengandung karbon ya. Contohnya ada air, kemudian asam, basa dan beberapa mineral. Biasanya didapatkan dari lingkungan ya. Nah, ini molekul organik ini sangat berperan penting dalam menyusun organ tubuh, kemudian juga sangat penting dalam reaksi metabolisme di dalam tubuh, kemudian juga berperan dalam mendapatkan energi, proses tumbuh. Sedangkan inorganik ini memiliki peranan utama dalam sebagai elektrolit ya dalam cairan tubuh ya, biasanya terlarut di dalam cairan tubuh. Untuk molekul organik paling besar adalah komponen protein dan lipid ya. Kemudian diikuti oleh komponen karbohidrat 5%. Sedangkan molekul inorganik atau anorganik ini adalah terdiri dari mineral ya. Ada kation, misalnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi. Kemudian juga ada anion seperti klor ya, itu. Kemudian juga ini molekul penyusun makhluk hidup. Tubuh kita paling besar 98% itu terdiri dari air, baru sisanya adalah molekul organik seperti
lipid, protein tadi ya, kemudian karbohidrat, dan juga sisanya adalah molekul inorganik gitu. Nah, bagaimana peran dari jadi ini adalah gambaran bagaimana suatu organisme yang begitu kompleks, begitu besarnya ini tersusun dari sejumlah elemen-elemen yang kita sebutkan tadi. Ada elemen biokimia, oksigen, karbon, hidrogen, dan juga nitrogen, serta komponen-komponen organik dan inorganik. Itu semua akan melakukan reaksi biokimia dalam tubuh dan menentukan proses fisiologi dalam tubuh dan juga proses patofisiologi dalam tubuh apabila terjadi ketidakseimbangan ya. Nah, ini beberapa fungsi air ya. Cairan air ini sangat vital karena tadi menyusun hampir 99% tubuh kita. Jadi dia mengisi seluruh bagian-bagian ekstraseluler. Kemudian ini beberapa di tumbuhan ya. Pada manusia dia juga akan, selain pada cairan ekstravaskuler, kemudian di cairan tubuh seperti mukus, sinovial, lalu juga ini ya sinovial dan juga cerebrospinal ya. Dan air juga menjaga keseimbangan tekanan osmotik dalam sel, kemudian juga menjaga kelembapan ya, kelembapan sel. Nah, ini adalah elemen utama tadi penyusun tubuh manusia. Bahwasanya karbohidrat itu tadi dari elemen karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian lipid ada karbon, hidrogen, oksigen, dan fosfat. Lalu protein ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Itu juga ada asam nukleat ya, ada CHO, N, dan P ya. Jadi CHON ini penyusun utama ya, bagi molekul organik di dalam tubuh kita ya. Nah, ini beberapa fungsi penting dari 4 komponen organik dalam tubuh ya. Kalau karbohidrat ini sebagai sumber energi utama ya. Kemudian dia juga sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Kemudian lipid ya, lipid ini juga sumber energi juga, tetapi yang utama adalah karbohidrat. Dia memiliki peranan penting dalam menyusun lapisan adiposa yang fungsinya adalah untuk insulasi, proteksi tubuh gitu ya, untuk menjaga panas tubuh. Lalu juga lipid ini memiliki bentuk-bentuk lain, misalkan steroid, kolesterol, estrogen, dan progesteron yang memiliki peranan fisiologis yang beragam ya. Misalnya tadi hormon, dalam bentuk hormon, kemudian kolesterol, steroid, ini ya penyusun membran sel yang sangat penting dalam proses penerimaan impuls dan juga penerimaan stimulus dari luar ya. Jadi penyusun membran sel. Lipid di layar ada banyak sekali kandungan kolesterol di dalamnya. Lalu protein ya, protein ini penyusun sel juga, kemudian juga berfungsi untuk memperbarui jaringan yang rusak, mensintesis beberapa enzim, antibodi, hormon. Ini adalah struktur dasarnya adalah protein. Kemudian protein ini juga bisa menyusun komponen membran plasma dan mensintesis hemoglobin ya. Sedangkan asam nukleat berupa DNA dan RNA ini berperan sebagai informasi genetik dan juga mensintesis protein. Nah,
Kita sudah mengenal bagaimana komponen-komponen biokimiawi dalam tubuh, di mana komponen-komponen ini akan membentuk bagian yang lebih besar lagi, membentuk sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu. Nah, komponen-komponen biokimiawi ini akan mengalami proses metabolisme berupa reaksi penyusunan atau sintesis, atau kita kenal dengan anabolisme, dan juga reaksi degradasi, reaksi pembongkaran, atau kita sebut juga dengan reaksi katabolisme. Nah, biokimia sel ini tadi berkaitan dengan penyusunan bagian yang lebih besar daripada unsur biokimiawi ya, yang akan membentuk sel ya. Sel terdiri dari molekul-molekul organik dan inorganik. Kemudian sel membentuk jaringan ya, dan jaringan membentuk organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini banyak sekali kita pelajari di biologi sel ya, kita skip aja. Nah, ini juga beberapa fungsi daripada organel sel kita juga sudah pelajari di biologi dasar ya. Ya baik, demikian tadi materi pengantar dasar-dasar biokimia dan juga biomolekular. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.